Kemudian pada saat ini kehidupan yang kita jalani dalam satu tujuan abadi, tujuan perennial, tujuan keselamatan, sehingga aktivitas yang kita lakukan, yang kita jalani, kita ini berlatih terus menerus untuk menuju sebuah tujuan, sehingga apa yang kita lakukan berada dalam sebuah nilai, ada volunya, ada nilai-nilai kehidupan, karena tujuan keabadian, tujuan selamat menyatakan kembali. Artinya secara formal ada pendidikan untuk melatih mendidik kita, dan non formal ada pelatihan bagi di luar pendidikan yang formal. Mulai dari kelahiran sampai kematian semuanya adalah proses. Manusia terlahir melalui gua garbo ibu, kemudian dari ibunya masing-masing tentunya memerlukan, jadi sebelum lahir ada fase sebelum lahir sampai lahir. Di situ ada fase janin, fase adanya energi yang diletakkan di dalam janin, yang ini sering dikaitkan dengan kalimat nafakhtu fihi min ruhi. Setelah 120 hari maka ada daya kuat yang dipinjamkan kepada kita sebagai calon manusia, kemudian terlahir ke muka bumi melalui gua garbo ibu dari pasangan bapak ibu kita, bapak ibu yang sah, adanya pengakuan legalitas sebagai pasangan. Kemudian setelah lahir tercatat, sehingga setiap dari kelahiran anak-anak ada akte kelahiran sah bahwa kamu lahir di muka bumi. Jika ada hak-hak sebagai si bayi untuk menerima vaksin, untuk menerima bantuan kelahiran, untuk menerima fasilitas sarana prasarana, maka kamu punya hak karena kamu lahir dari pasangan yang sah, yang legal, dan kamu memiliki akte kelahiran sehingga kamu diakui sebagai bayi penduduk negeri Indonesia, menjadi bayi yang legal, formal, memperoleh hak-hak fasilitas, jelas orang tuanya, jelas dukun bayi ini, kan gitu kan, jelas dokter, jelas rumah sakitnya, karena memang dari pasangan yang statusnya juga jelas. Dan orang tuamu lah yang akhirnya menjadi pembimbingmu, menjadi guru kehidupanmu di kehidupan selanjutnya, ditunjang kemudian dengan guru pengalaman. Akalnya berkembang sesuai dengan perkembangan si anak, dan cara-cara mendidik orang tua akan menentukan kemana pola pikir dan gaya style hidupmu. Itu adalah kelahiran daging, yang dimana bahwa guru pembimbingmu adalah pertama orang tuamu. Saat kelahiran pun juga memerlukan proses. Sebelum kelahiran sebagai pasangan pun juga ada proses legalitas hak sah, yakni melalui catatan sipil atau catatan agama. Kemudian Nabi Isa ngendikan, setelah kamu lahir yang pertama melalui gua garbo ibu, lahir daging yang disertai adanya potensi-potensi yang melekat dengan kelahiran kamu, yang berupa unsur lahir itu telinga, mata, otak atau akal. Otak brain supaya kamu gunakan untuk berpikir, telinga digunakan untuk mendengar, kemampuan menyimak dan mencermati, mata untuk menganalisa, menghipotesa, kemudian pikiran untuk melakukan dari hasil analisa hipotesa dari penglihatan mata, pendengaran, mampu bernalar dan mampu berasional. Kemudian titik tertentu untuk kamu dapat kaitkan dengan sebuah fungsi hati nurani, perilaku-perilaku yang perkembangannya adalah diri kita masing-masing. Sejauh mana kamu menggunakan akalmu, telingamu, matamu, dan cara berbicaramu? Sejauh mana kamu menggunakan ini? Apakah dilatih, dididik sesuai dengan fungsi untuk kepintaran dan kecerdasan? Ataukah
kita terproses menjadi manusia-manusia dungu, manusia-manusia jahil, manusia-manusia lalim. Berangkat perilaku lalim, perilaku dolim, perilaku dungu itu berangkat dari tidak terlatihnya sejak awal proses kemampuan yang menyertai kelahiran telinga, mata, dan otak, sehingga kamu menjadi orang-orang yang dalam perilaku dungu, tapi kita mungkin tidak sadar bahwa kita berperilaku dungu. Perilaku dungu dan orang dungu berbeda. Saat kita sudah berada di dalam perilaku dungu, berarti kita menuju ke dunguan. Saat kita memiliki perilaku jahil, maka kita akan menuju menjadi orang-orang yang jahil. Kita jahil terhadap diri kita dungu terhadap diri kita. Allah telah memberikan anugerah mata, akan tapi tidak kita gunakan untuk mencermati Allah. Bisa jadi kita melihat, akan tetapi pikiran kita kemana-mana. Bisa jadi kita mendengar, akan tetapi ternyata kita mendengar banyak hal yang tidak memiliki manfaat dan faedah. Kemudian sikap-sikapnya tidak menunjukkan satu perilaku kesungguhan, kita menyimak. Kita kan bisa bayangin ya, orang yang mendengar dengan baik saja itu sering terpeleset. Orang yang kemampuan mendengar yang baik saja itu bisa salah paham. Apalagi saat kita tidak terbiasa mencermati dan menyimak sebuah statement atau sebuah kalimat atau sebuah penjelasan. Kemudian perilaku-perilaku dungu itu menjadi benar-benar dungu, perilaku-perilaku jahil menjadi benar-benar jahil, perilaku-perilaku lalim benar-benar menjadi alim. Ini yang butuh Anda latih sejak awal.